Baik, selamat pagi Pak Rifai. Selamat pagi Pak Danang. Ya, gimana kabarnya di pagi yang cerah ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, eh, jenengan besok akan melakukan pembelajaran dan saya diminta untuk mengobservasi jenengan ya, benar ya? Siap. Ya, kita ngobrol dengan santai aja terkait observasi yang kita lakukan besok, ngoten ya Pak Rifai ya. Nah, sebelumnya di pembelajarannya mata pelajarannya kimia ya Pak Rifai ya? Mata pelajaran kimia. Untuk kelas 10. Kelas 10. Bahan ajarnya atau materinya apa ya Pak Rifai? Materi kelas 10 yang saya ambil untuk praktek nanti kimia hijau, khususnya berkaitan dengan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang sudah jenengan rancang apa saja ya? Tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan karena berdasarkan capaian pembelajaran kemarin, capaian pembelajaran yang sudah ada, itu saya turunkan menjadi tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama pada ranah kognitif atau pengetahuan, yang kedua pada ranah psikomotorik atau keterampilan, yang ketiga nanti tujuan pembelajaran pada ranah sikap. Nah, jadi di masing-masing masing-masing ranah ini ada tujuan pembelajarannya ya. Kalau kognitif itu terkait dengan pengetahuannya, kalau psikomotor prakteknya, kalau sikapnya efektif ya kalau sikapnya. Efektif atau sikap. Ya. Karena nanti berkaitan untuk instrumen penilaian harus mencakup tiga ranah itu. Jika ketika penilaian itu nanti digunakan, tujuan pembelajaran otomatis tercapai. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran untuk kognitif, psikomotor, dan sikap. Nah, area pengembangan atau poin apa saja yang perlu saya observasi nanti Pak Rifai? Area poin-poin apa pengembangan saja? Dari rencana yang akan dilaksanakan nanti utamanya adalah karena nanti berbasis proyek ya untuk metode atau model yang saya ambil itu model PGBL atau Project Based Learning, itu utamanya waktu. Jadi manajemen waktu itu harus benar-benar dimanfaatkan, ditata agar antara nanti praktikum, kemudian presentasi sampai nanti penilaian itu tepat, tidak terjadi waktu yang berlebih. Karena memang biasanya kalau praktek itu membutuhkan waktu yang agak praktikum biasanya waktunya lama, biasanya di luar perhitungan. Kadang-kadang kan siswa itu ada yang tidak sama ya, prakteknya ada yang cepat, ada yang lambat, ada kadang-kadang juga yang santai, nah sehingga perlu penyesuaian di situ. Selain manajemen waktu, ada lagi Pak Rifai? Selain manajemen waktu, tentu saja pengembangan dalam hal media juga penting sebenarnya kalau menurut saya ya. Media pembelajaran pembelajaran itu penting sekali karena dituntut untuk sekarang pembelajaran harus berbasis media atau teknologi kan. IT ya. IT kemudian harus bisa diferensiasi, sehingga saya kira efektif untuk media itu dikembangkan. Ya. Nah, ini tadi sempat ngobrol diferensiasi juga, ada kata diferensiasi. Nah, apakah ada pengembangan di bagian pembelajaran diferensiasinya juga Pak Rifai? Iya, jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti yang saya kembangkan itu ada 3. Diferensiasi konten, kemudian proses, dan satunya produk ya. Jadi kalau konten nanti utamanya pada media, misalnya video virtual, media dari tayangan YouTube, kemudian bisa dari LKPD yang dikembangkan, itu mungkin bisa menjadi bentuk diferensiasi nanti konten. Setelah itu juga nanti kan beberapa siswa juga pasti diskusi dengan teman, auditori atau mendengarkan dari YouTube, itu juga mungkin bisa dari suara. Kalau di prosesnya? Kalau diferensiasi proses nanti pada tahap
praktikum, jadi produk, karena ini kan proyek ya, PJP itu proyek, sehingga nanti harapannya peserta didik itu mencari produk-produk atau proyek yang antara satu kelompok dengan yang lain akan beda. Misalnya kalau dalam praktikum Kimejo nanti membuat suatu produk dari pengolahan sampah, nanti kan anak-anak bisa menggali sendiri, ingin misalnya membuat cairan waterproof dari sampah styrofoam atau produk lain dari bahan yang berbeda. Misalnya kalau dari cairan waterproof itu kan bisa digunakan dari thinner atau pertalite dan sebagainya. Nanti anak-anak yang menentukan sendiri bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya nanti anak-anak yang berusaha untuk menggali sendiri informasinya. Kira-kira apa yang ingin dibuat dari kelompok nanti itu. Saya kira bisa menjadi diferensiasi proses dari masing-masing kelompok dikembangkan sendiri. Terus terkait dengan tadi sempat ya produk. Kalau berdiversiasi produk tentu saja dengan proses yang berbeda tentu saja akan menghasilkan produk yang berbeda juga. Pula. Dengan bahan-bahan yang berbeda tadi produknya juga produk berbeda. Nanti sekaligus anak akan menguji kan, nanti juga pada tahap pada fase PJP kan ada tahap uji coba. Jadi kelayakan atau benar tidak dari proses dan produk yang dibuat itu sesuai dengan yang telah ditetapkan dari anak-anak tadi. Sehingga itu bisa setiap kelompok akan berbeda-beda tergantung kreativitas, saya kira. Kreativitas peserta didik dalam kelompok. Ya, tadi sempat membahas model pembelajaran PJBL ya Pak Rifai ya, Project Based Learning ya. Nah ini sepertinya juga bisa masuk ke area pengembangan juga, itu bisa dijelaskan sedikit tentang proses dari model pembelajaran PJBL ini? Iya, jadi model Project Based Learning itu sebenarnya mengacu pada proyek. Jadi anak-anak itu difokuskan dalam model ini anak-anak yang aktif, kreatif, dan akan menemukan sendiri produk dari permasalahan yang ada. Jadi guru sebenarnya memberikan fasilitator dan pemantik, memberikan sebuah permasalahan, nanti anak-anak yang menggali sendiri. Nah, itu nanti ada beberapa tahap langkah-langkah dari PJBL, misalnya ada istilahnya fase atau sintak. Itu satu, penentuan pertanyaan mendasar, itu berarti itu guru yang nantinya berusaha mengarahkan dari misalnya video pembelajaran ya, nanti anak-anak itu melihat tayangan video, kemudian anak-anak memberikan pertanyaan atau mencari rumusan masalah apa yang ingin jadi mencari permasalahan dari video. Nah itu tahap pertama. Kemudian setelah ada masalah tentu saja harus menyusun perencanaan proyek apa yang akan dibuat untuk proyek nanti dari masalah tadi untuk dibuat solusi. Kemudian menyusun jadwal utamanya juga dengan guru, jadi dengan guru nanti diskusi dengan siswa dengan guru, nanti diskusi jadwalnya bagaimana untuk menyusun. Kemudian fase keempat tadi ada 6 ya, jadi PJBL ada 6. Penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal. Yang keempat itu memonitor keaktifan dan perkembangan. Jadi anak-anak mulai melakukan atau mulai membuat produk, sehingga guru memonitor sekaligus menilai dengan instrumen penilaian, dinilai sejauh mana anak-anak itu sudah melaksanakan kegiatan proyek tadi. Fase 5 itu menguji hasilnya setelah rancangan tadi dari jadwal sampai membuat langkah kerja sampai membuat proyek, itu berarti kan harus diuji kira-kira hasilnya bagaimana, sesuai enggak dengan yang direncanakan. Itu sekaligus guru nanti menilai di situ. Langkah 6 atau fase 6 itu evaluasi pengalaman belajar dari hasil rangkaian kegiatan pembelajaran dari fase 1 sampai 6. Evaluasi tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dari awal ditetapkan. Itu tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan nanti tercapai apa enggaknya, itu dari evaluasi. Ya, saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak Rifai. Saya tidak sabar lagi ini untuk melihat
pembelajaran yang akan dilakukan Pak Rifai besok yang sepertinya menarik ya, karena bagaimanapun juga anak-anak itu kebanyakan memang lebih suka praktek ya, dan ini praktek untuk membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan PJBL tadi, fase-fase atau sintak-sintak PJBL tadi, ya menurut saya akan menarik juga bagi anak-anak, dan semoga besok anak-anak akan antusias terhadap pembelajarannya. Sampai jumpa besok ya, jadi besok saya akan masuk ke kelasnya Pak Rifai. Oke, itu dulu Pak Rifai ya, terima kasih dan selamat pagi. Sama-sama, terima kasih juga Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan belajar kimia kembali. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dalam belajar kita mendapat manfaat dan barokah. Silakan Ketua kelas Najah menyiapkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya lihat ini di bawah kalian kelihatannya kok bersih. Coba dicek kembali apakah memang di bawah lantai kolong meja bersih, agar mendukung dalam kalian belajar biar nanti lebih menyenangkan gitu ya. Akan saya absen dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Nih, coba saya absen dulu. Ahmad Naja, Agnia Najwa, ya, Agnindia, Ahmad Rafi, Alfarini, Almira, Aura, Bayu, Clarissa, Davin. Nah, untuk selanjutnya kita review dulu atau kita ingat-ingat pada pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai atau tentang kimia hijau. Nah, saya ingin tahu apakah kalian masih ingat mengenai pengertian dari kimia hijau. Coba salah satu untuk menyampaikan apa sih kimia hijau itu. Silakan, mungkin bisa angkat tangan salah satu. Silakan menyampaikan yang dimaksud dengan kimia hijau. Ya, silakan aja. Jadi kimia hijau itu adalah pendekatan kimia yang memaksimalkan efisiensi dan menimbulkan pengaruh Ya. bahaya bagi kesehatan. Nah, tentu saja itu bertujuan untuk kesehatan lingkungan dan manusia. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Naja. Nah, jadi pada prinsipnya adalah pada kimia hijau itu apa yang dimaksud dengan kimia hijau, yaitu silakan dilihat di slide bahwasanya konsep ya, konsep untuk merancang suatu proses atau produk untuk memperkecil atau menghilangkan penggunaan maupun pembentukan bahan kimia yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Sehingga apa? Nanti produk yang dihasilkan dari proses kimia hijau nanti akan menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan, dapat mengurangi, mencegah polusi dan sumber polusi lainnya yang ada di lingkungan. Nah, selanjutnya coba nanti dari hasil yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, saya ingin mengetahui hasil untuk pemahaman kalian. Kita lakukan pretest dulu ya. Nah, silakan sekarang dibuka HP-nya, saya berikan link ya, di situ ada link untuk pretestnya dan sekaligus ada namanya angket motivasi belajar kalian. Nah, coba silakan diisi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Kalau ada yang kesulitan untuk mengakses link, silakan diberitahu. Oke, sudah ya. Nah, sudah semua, selesai semua. Baik, sekarang kita lihat hasil
pretest kalian. Kira-kira hasilnya berapa sih untuk pemahaman kalian kemarin pada nilainya? Iya, ini ada nilai, ada apa namanya, Mas Bayu nilainya 21. Skornya ya, skor 21. Nanti akan dikonversi ke nilainya ya. Kemudian ada, misalkan diamati ya, ini bisa dilihat. Ini ada nilai-nilainya 32 benar ya. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti setelah kalian belajar dengan kegiatan project Brace Learning hari ini, nanti ada peningkatan dalam hasil belajar dan motivasi. Kemudian untuk motivasinya, nah ini ada yang sudah rentang nilai sampai 60 ya. Ini sudah sangat bagus motivasinya. Nah, ini yang belum ini ada yang 10, kemudian motivasinya masih 20 dan sebagainya. Harapannya nanti lebih meningkat pada pembelajaran. Oke ya, ini sekilas untuk hasil hari ini. Nanti di akhir ada post test untuk melihat perbandingannya. Baik, untuk selanjutnya ini silakan kita setelah kamu pretest, kita ice break dulu. Sekarang kita lihat. Dung. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, silakan dilihat slide-nya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ini ya. Jadi satu, nanti secara ranah kognitif kalian atau peserta didik mampu menjelaskan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dua, mampu membedakan sampah organik dan anorganik, karena di sekitar kita banyak sampah ini bahan-bahan yang sifatnya organik maupun anorganik. Kalau ini apa? Plastik termasuk anorganik ya. Jadi mampu membedakan nanti ketika kamu membuang sampah juga harus bisa membedakan ini sampah organik maupun anorganik. Kemudian tujuan ketiga adalah menganalisis fungsi produk daur ulang sampah anorganik, yaitu nanti bisa membuat suatu produk dari sampah, misalnya plastik, membuat produk apa, nanti silakan dibahas dalam kelompok. Kemudian pada tujuan psikomotor kalian atau keterampilan, nanti kalian mampu menerapkan konsep kimia hijau dengan membuat karya atau produk. Nomor 3, dapat merancang kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Jadi merancang kegiatannya sekaligus nanti terampil mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Jadi produk itu harus kamu presentasikan agar orang lain tahu dan orang lain paham apa sih produk yang kamu buat, sehingga orang nanti akan bisa memanfaatkan juga. Kemudian untuk tahapan hari ini kita menggunakan project ya, project Brace Learning, di mana ada beberapa tahapan. Satu, nanti kamu menentukan pertanyaan dasar ya. Setelah ini saya tayangkan video permasalahan lingkungan. Nah, kamu analisa apa yang nanti menjadi permasalahan di situ. Kita gali. Yang kedua, mengenai desain proyek. Nanti tahap kedua desain proyek, kemudian menyusun penjadwalan, yaitu menjadwal kapan kalian membuat suatu proyek. Kemudian memonitor, ada proses menilai di situ, jadi guru nanti juga saya nanti nilai hasil pekerjaannya seperti apa. Kemudian nanti keenam adalah evaluasi dari pengalaman praktek nanti ya, praktikum. Nah, nanti manfaatnya apa? Tentu saja dengan kalian nanti praktikum hari ini, kalian dapat mengundang dan menuntun para ilmuwan untuk mengembangkan inovasi proses kimia yang memberi proses kimia tradisional konvensional menjadi lebih ramah terhadap lingkungan dan juga manusia.
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip optimis proses produksi. Jadi inovasi itu tidak membatasi adanya produksi. Jadi dengan adanya inovasi pada ilmu pengetahuan khususnya kimia bukan berarti menghalangi suatu produk produksi untuk terus berkembang, gitu ya. Oke, kemudian untuk sifat produk kimia yang ideal ini ada 3, di mana yang pertama itu dapat terurai, kemudian ada 3R dan seterusnya. Sekarang saya tayangkan video, cermati baik-baik. Putus-putus suaranya ya. Semua. Itu dibaca tulisannya kan ada tag ya. Kalau suaranya tidak itu bagus, dibaca tagnya saja. Oke, ini video yang pertama mengenai apa? Sampah styrofoam. Kemudian video kedua. Baik, itu beberapa tayangan video yang menggambarkan kondisi bagaimana sampah itu ada di lingkungan, bahkan terbentuk namanya pulau sampah. Itu luasnya sangat luas sekali, luar biasa. Nah, dari beberapa tayangan video, apa yang muncul di benak kalian, pertanyaan apa yang muncul? Coba angkat tangan. Silakan menyampaikan apa kira-kira yang menjadi permasalahan dan menjadi pertanyaan kalian terkait dengan tayangan video. Ya. Nah, untuk pertanyaan saya kan ada styrofoam sama styrofoam. Iya. Iya. Jadi pertanyaan bagus dari Mas Deja bahwasanya styrofoam itu macam-macam, plastik itu jenisnya macam-macam sekali ya. Plastik itu macam-macam, ada yang dari bentuknya styrofoam, kemudian ada juga yang plastik kantong kresek itu dan sebagainya. Nah, itu nanti apakah sama antara styrofoam yang kalian gunakan atau digunakan untuk makanan dengan yang minuman? Dan nanti kalian gali melalui diskusi dan praktikum. Yang kedua ada pertanyaan lagi, jadi pertanyaan bagus dari temanmu, nanti kita buat suatu permasalahan bersama dan menggali dari lembar kerja nanti ada di situ. Yang kedua, pertanyaan yang muncul, apa yang kamu ingin harapkan dari tayangan video tadi? Ayo silakan angkat tangan. Siapa?
Ada? Silakan. Iya, jadi pertanyaan temanmu adalah dari masalah yang ditampilkan tadi, apakah ada cara yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah styrofoam, di mana styrofoam itu dia jangka waktunya lama untuk dia terurai. Kira kalau kita kaitkan dengan kimia hijau, apa permasalahan yang bisa kita munculkan antara styrofoam yang dia jangka waktunya lama dengan adanya kimia hijau? Nah, pertanyaan apa yang bisa kita munculkan? Bagaimana? Apa? Terkait dengan 3R? Bagaimana cara mendaur ulang sampah styrofoam? Nah, jadi bagaimana cara mendaur ulang sampah styrofoam sehingga kita bisa ikut ya, jadi dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan kita bisa meminimalisir adanya sampah-sampah yang ada di lingkungan. Baik, dari rumusan masalah tadi berarti kita harus nanti kalian browsing, diskusi bagaimana nanti memberikan solusi styrofoam yang ada nanti, sehingga nanti dari hasil praktikumnya menghasilkan produk yang awalnya sampah yang tidak berguna kemudian menjadi produk yang bermanfaat. Dan silakan berkelompok. Ini sudah terbentuk kelompok. Sudah, seperti yang sudah saya bagi kemarin ya. Ini sudah sesuai kelompok 1, angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Nah, sekarang saya bagikan LKPD, kalian diskusikan. Silakan didiskusikan bersama-sama untuk tugas-tugas yang ada di sini ya. Ya. Oke. Ada yang belum kebagian? Sudah semua toh? Ya. Baik, jadi sambil kalian baca, diperhatikan di situ. Nanti yang kalian kerjakan pada Romawi 1, pemahaman awal materi. Nah, di situ disajikan gambar-gambar. Silakan nanti memilih mana termasuk dia kategori sampah organik dan anorganik. Nomor 2, kemudian di situ kamu tulis apakah nanti yang termasuk sampah organik dan anorganik dan seterusnya. Nah, Romawi 2 itu identifikasi masalah. Nah, dari tayangan video tadi itu coba tulis di situ nanti apa masalah yang muncul, yang nanti menjadi pertanyaan dan akan kalian buat solusi. Kemudian setelah diskusi nanti berarti kalian membuat suatu proyek. Nah, judul proyeknya kira-kira apa nanti silakan ditulis judul proyek, kemudian tujuannya apa, alat dan bahan kamu tulis, langkah kerjanya bisa kalian browsing atau lihat video tayangan untuk menulis langkah kerja. Kemudian jadwal kegiatan, deskripsi proyek dan seterusnya. Nah, kamu mulai dari Romawi 2 ya. Jadi mulai pada Romawi 2 dulu. Oke, silakan diskusi pada Romawi 2 langsung dibuka. Boleh mendekat teman-temannya kalau misalnya ingin diskusi.
Romawi 2 ya, langsung ke Romawi 2. Ada kita sehari-hari. Nah, nanti kalian tulis langkah kerja itu dengan bahasa kalian sendiri. Dari tayangan video yang sudah ditampilkan atau dari referensi dari YouTube, dari proyek yang akan kalian buat. Coba langkah kerja kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri, kemudian nanti silakan konsultasi dengan saya, nanti konsultasikan sudah benar enggak ini untuk langkah kerjanya. Sehingga nanti kalau langkah kerja itu betul, kamu nanti praktikum juga akan benar dan aman-aman saja. Jadi nanti tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Ditulis dulu, nanti konsultasikan. Jadi masalah itu nanti kan tujuannya dibuat solusi. Nah, berarti masalahnya apa? Nah, tadi bagaimana cara, nah itu berarti kan bagaimana itu berarti kita membuat suatu produk. Nah itu. Oke, sebentar saya lihat alat bahan sudah. Nah untuk ini nanti ya, untuk jadwal ini berarti sampai poin 3 hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya sampai ini. Waktunya jam berapa menit, misalnya cari teratur 10 menit ya, jam berapa sampai jam berapa. Oke. Coba dimasukkan lagi, kira-kira sudah mulai. Ya berarti sudah itu. Nah. Jangan lupa ya, nanti ketika kamu masukkan styrofoamnya nanti semakin lambat berarti tandanya sudah dia mulai homogen ya. Jadi sudah tandanya sudah untuk bisa digunakan adalah reaksinya melambat. Jadi sudah mulai melambat. Ini kita masukkan penyakit ini berapa banyak, Pak? Ya dari ciri-ciri, nah, kalau sudah mulai melambat berarti sudah mulai mengental sudah. Nah nanti kamu analisa berapa gram yang bisa digunakan ke dalam 30 mili. Nah kan baru tahu. Yang penting tahu nanti berapa gramnya untuk analisanya kalian nanti so. Oke sudah? Ya. Ya. Sudah melambat. Ya, jadi sudah dibiarkan. Kalau sudah ini ditaruh, enggak. Memang seperti itu. Besok kita uji coba, nanti berhasil enggak dengan kita masukkan berapa gramnya. Jadi kalau misalnya kurang berhasil, mungkin kurang ini, mungkin makanya kita analisa keefektifannya. Untuk hari ini kita hanya membuat produknya saja. Uji cobanya itu hari Kamis. Kita gunakan uji coba. Ada 3 uji coba. Yang pertama nanti untuk waterproofnya, cairannya untuk melapisi
anti air bisa enggak? Yang kedua uji nyala. Nah kan biasanya kalau pertalite itu menyala api. Nah coba nanti setelah digunakan pada lapisan kayu kita coba nyala apa enggak. Kalau enggak nyala berarti berhasil. Yang ketiga nanti dikerik. Nah, dikerik nanti pasti ada yang bawa batu bata, ada bawa nanti dikerik yang efektif yang mana? Digunakan untuk melapisi apa? Nah, dari hasil percobaan itu ada kemungkinan ada 2 produk. Karena yang pertalite itu kelihatannya dari bentuknya menjadi lem kelihatannya itu ya. Kalau yang satunya itu bisa menjadi cairan waterproofnya. Nah, itu kalian analisa pada pertemuan selanjutnya. Baik. Untuk hari ini seperti itu. Nah, sekarang review dulu. Kita review, refleksi dulu dari kalian tadi mencari masalah atau menelaah atau melihat tayang video, kemudian tahu masalahnya apa, membuat solusi, membuat penjadwalan sampai merancang langkah kerja. Itu hasil yang kalian pelajari hari ini apa? Angkat tangan, 1 orang. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita uji coba. Untuk hari ini saya kira untuk kegiatan pembelajaran kita cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar nanti kalian pulang selamat sampai tujuan. Silakan berdoa dulu. Jangan lupa setelah nanti sebelum meninggalkan kelas, kalian tata kembali untuk jas labnya, kemudian yang lain ditata kembali. Begitu ya. Baik, silakan berdoa dulu. Materi pada hari ini, tentunya kita berdoa agar diberikan manfaat dan pengalaman yang banyak. Terima kasih. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Yuli Triadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Kota Blitar. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan kemarin. Yang dalam observasi kemarin saya bersama dengan Pak Rifai. Pak Rifai adalah guru kimia di kelas 10 di SMA 3 Blitar, dan juga bersama Bu Nini. Bu Nini ini sebagai Bu Nini sebagai pengajar praktik di angkatan 9. Nah, tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah memberikan pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang tujuannya adalah mengevaluasi mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin ya. Kalau tidak salah kemarin tentang kimia hijau ya Pak Rifai. Tentang kimia hijau. Ya. Jadi observasi pembelajaran kimia kemarin adalah tentang materi kimia hijau yang sudah dilakukan oleh Pak Rifai ya. Jadi gimana Pak Rifai perasaannya ketika kemarin saya ke kelasnya Pak Rifai melakukan observasi itu, perasaannya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Dana untuk observasi kemarin. Terkait perasaan itu tentu saja sebenarnya hal yang penting sekali untuk observasi ya, tapi karena terbiasa dengan mengajar, terbiasa sendiri ya, kadang-kadang seperti apa dihakimi itu kan seperti itu. Mungkin ada rasa-rasa yang tidak dipantau sehingga rasa kurang nyaman ya, tapi lama-lama ya terbiasa karena memang itu penting sekali ya. Ya memang sebenarnya observasi itu kan wajib ya, kita bagi guru di observasi itu sebenarnya wajib untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita lakukan ya. Tapi terkadang ya ada rasa gugup, ada rasa tidak biasa dan lain sebagainya. Oke, kira-kira
kemarin di area pengembangan yang pernah kita bahas di awal dulu waktu pra ya, itu kira-kira langkah-langkah pembelajarannya yang dilakukan di dalam kelas kemarin seperti apa, Pak Rifai? Langkah pembelajaran tentu saja secara khusus dalam materi ini materinya apa, lalu kita dengan model pembelajaran yang sesuai dengan materi itu, kemudian juga langkah-langkah misalnya dengan model project learning penting, kemudian dikembangkan juga penilaian untuk dalam model pembelajaran. Kemudian juga yang paling utama adalah tujuan pembelajaran kan di awal setelah kita melihat capaian pembelajaran materinya apa, kemudian kita harus menentukan tujuan ada 3, dikembangkan menjadi ranah pengetahuan atau kognitif, kemudian keterampilan atau psikomotorik, kemudian ketiga sikap atau afektif. Dari tujuan nanti kita berinstrumen agar nanti dalam penilaian itu tujuan belajar yang kita lakukan tercapai semuanya. Nah, oke, keberhasilannya sejauh mana kira-kira kemarin yang pembelajarannya sudah dilakukan, Pak Rifai? Untuk keberhasilan secara keseluruhan ya sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran, tapi dalam lapangan prakteknya pasti ada kekurangan, tidak sempurna. Namanya rancangan pasti meleset dari aplikasi di lapangan. Tapi kita usahakan sebaik mungkin untuk tidak meleset dengan rancangan itu. Contohnya misalnya pertama waktu, kadang-kadang kalau dengan praktikum kimia itu waktu itu yang sulit dikendalikan, dikondisikan. Dan seharusnya sudah selesai jam ini ada mau manajemen waktu berarti ya. Terkait dengan manajemen waktu mungkin karena pembelajaran kemarin kan praktikum itu membutuhkan waktu yang mungkin agak panjang dan juga pengaturan siswa mungkin yang masih membutuhkan manajemen lagi, Pak. Nah, kira-kira terkait dengan waktu ini bagaimana Pak Rifai untuk menyiasati supaya manajemen waktu ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan rencana pembelajarannya di APP? Terkait manajemen waktu sebenarnya bisa diefektifkan dengan media pembelajaran, karena pada dasarnya dalam kurikulum merdeka itu kan ada namanya diferensiasi. Itu kan bisa diferensiasi antara sesuatu dengan lain, itu bisa dimaksimalkan dengan sesuai yang misal mudah dengan gaya belajar visual itu kita tampilkan YouTube atau media-media PowerPoint, di mana sekarang juga ada media HP itu bisa langsung di-set di HP-nya anak sehingga lebih efektif. Ini untuk mempersingkat waktu juga, sehingga anak itu bisa belajar lebih dulu dari tayangan itu. Berarti sebelum pada hari H praktikum itu anak-anak sudah belajar lebih jauh. Bisa dinasihat lewat kelasnya atau kelasnya. Nah, ini ya. Oke, jadi kalau di YouTube kan memang tidak terbatas ya, Pak, kita tinggal kirim link, anak-anak langsung mencari itu dari linknya dan melihat tayangannya, itu juga lumayan mempersingkat waktu. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak Rifai? Ada yang kurang lagi tidak terkait dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin tentang praktikum kimia hijau? Terkait langkah-langkah pembelajarannya. Ada hal yang kadang-kadang itu kalau kita ikut misalnya model pembelajaran kan pasti ada fasenya ya. Pasti ada beberapa yang terlewat. Karena misalnya seharusnya dalam kalau DCP itu kan project itu kan anak-anak itu basisnya ada proyek, jadi membuat suatu proyek. Kadang-kadang kan seharusnya anak itu di awal merancang proyek, kita presentasikan di depan untuk kita lihat bagaimana anak itu desainnya, ada terlewat. Berarti langkah pembelajarannya ada sedikit terlewat sehingga kita maksimalkan dengan langsung diskusi dengan kelompok. Jadi presentasinya ada. Atau mungkin berhubungan dengan manajemen waktu juga tadi, terus akhirnya bisa terlewat ya. Manajemen waktu kalau dengan praktikum itu. Jadi kembali ke siasatnya seperti yang jenengan sampaikan tadi, yang Pak Rifai sampaikan, untuk mempersingkat media pembelajaran yang ditampilkan di sebelumnya.
Jadi di pembelajaran sebelumnya atau sebelum pembelajarannya, bisa di rumah, bisa ditugaskan pada hari sebelumnya supaya anak-anak lebih dulu melihatnya. Oke. Setelah itu bagaimana ya Pak Rifai? Kira-kira kapan perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan? Ya. Perbaikan dari hasil observasi, misalnya dari materinya ada masukan-masukan, saya sendiri juga melihat dari observasi di lapangan, itu bisa kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi dari hal apa yang kurang, dari misalnya waktu kurang, mungkin dari medianya mungkin kurang, nah, kita bisa terapkan pada pembelajaran selanjutnya di kelas yang sama atau yang berbeda, jadi itu bisa atasi. Ya, jadi sudah ada pemecahan masalah setelah observasi kemarin dan bisa segera dipraktekkan. Jadi ini tindak lanjutnya seperti itu ya. Oke. Sekarang setelah melakukan observasi tadi, perasaannya Pak Rifai dan setelah kita ngobrol seperti ini, kira-kira proses observasi ini mulai dari kita ngobrol sebelum pembelajaran itu, saat observasi, dan setelah observasi ini, pasca observasi percakapan ini, kira-kira manfaatnya apa Pak Rifai? Manfaat utamanya senang ya, awalnya kan memang awalnya gugup, awalnya nggak pernah diobservasi. Itu banyak manfaat, artinya kadang-kadang kalau kita sendiri menilai diri kita kan sulit di lapangan, aku dengan adanya observasi dari lapangan itu kita tahu ternyata kelemahan saya itu apa. Nah, itu menjadi masukan yang penting untuk perbaikan, manfaat ya untuk perbaikan pembelajaran, karena penting sekali kan untuk perbaikan itu nanti sehingga siswa nanti yang kita sebagai target atau sebagai kualitas pembelajaran juga semakin baik ya kan. Tujuannya tercapai. Ya baik, jadi proses seperti ini memang sangat diperlukan ya. Proses observasi seperti ini memang sangat diperlukan, dan untuk selanjutnya kita juga akan melakukan observasi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Rifai. Selanjutnya saya persilahkan Bu Ninik untuk memberikan masukan terhadap proses coaching yang dilaksanakan dalam percakapan pasca observasi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan saya, kalau mendengar proses coaching dari Pak Danang dengan Pak Rifai tadi luar biasa nih. Memang diharapkan nanti supervisi ini atau observasi di dalam kelas ini bukan hal yang jadi momok lagi, gitu. Tetapi kita bisa sharing, kita bisa saling mengisi, mengambil hikmahnya pada saat pembelajaran. Karena kalau tidak ada yang mengamati, kita tidak akan pernah tahu kurang saya apa gitu. Jadi manfaatnya memang besar coaching ini di dalam supervisi akademik. Untuk coachingnya antara Pak Danang dengan Pak Rifai tadi, Pak Danang sebagai coachnya, Pak Rifai sebagai coachnya sudah berjalan dengan lancar, sudah luar biasa, rileks tapi menghasilkan sesuatu gitu. Kemudian Pak Danang juga hadir sepenuhnya, terbukti saya lirik beliau membuat catatan kecil gitu ya. Itu artinya Pak Danang mendengarkan sepenuhnya permasalahan Pak Rifai, kemudian rencana tindak lanjut yang akan beliau laksanakan, kapan beliau akan merencanakan tindak lanjut itu sudah direkam oleh Pak Danang. Kemudian Pak Danang juga sudah mengoptimalkan kemampuan Pak Rifai, menggali ide dari Pak Rifai, kemudian Pak Rifai mencari solusi sendiri dari permasalahan beliau. Jadi alur ceritanya sudah masuk semua Pak Danang, mulai dari menyampaikan tujuan kita melaksanakan observasi itu, pasca observasi coachingnya apa sudah disampaikan, identifikasi masalah juga sudah berjalan dengan lancar. Saya temukan 2 masalah ya tadi ya. Yang pertama manajemen waktu, kemudian sintak yang agak hilang sedikit, gitu, agak terlewat sedikit begitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya menjenengan menemukan permasalahan itu, rencana tindak lanjutnya itu satu persatu. Tapi ini tadi sudah berjalan seperti itu, tapi akhir-akhir menemukan ternyata permasalahan itu di manajemen waktu.
Jadi monggo nanti setelah ini nanti mungkin kita banyak berdiskusi penjenengan dengan Pak Danang, banyak berdiskusi. Kemudian juga Pak Rifai menyampaikan kapan ini melaksanakan perbaikan, yaitu pada pembelajaran berikutnya. Jadi alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar dan Pak Danang sudah menyampaikan semua urut-urutannya dari proses coaching ini. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya jika nanti Pak Danang diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi atau Pak Danang sendiri menjadi kepala sekolah, ini bisa dimanfaatkan. Ya, selamat Pak Danang, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi penjenengan. Saya juga terima kasih kepada Pak Rifai sudah membantu Pak Danang. Itu Pak Danang. Ya, terima kasih Bu Nini atas masukan-masukannya kepada saya dan juga kepada Pak Rifai. Nah, demikian proses supervisi pembelajaran, ya, observasi pembelajaran yang telah dilakukan mulai dari pra-observasi, saat observasi, dan pasca observasi. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.